Alhamdulillah, binikmatil hidayah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kebaikan, kenikmatan, kesehatan, kemudahan rezeki, ya, ilmu dan sebagainya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik, contoh buat kita semua. Semoga kita bisa meneladani, mencontoh, dan mengikuti semua kebaikan yang diajarkan baginda kepada kita. Dalam ibadah kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua. Ya, mudah-mudahan kita mampu meneladani contoh-contoh kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Allah, waktu yang terbatas yang diberikan oleh panitia, ya ini luar biasa, punya perhatian Ahnia Learning Center, ya memiliki fokus memperhatikan kita semuanya supaya kita bertumbuh bersama, supaya kita sukses bersama, maju bersama. Ya ini adalah visi misi yang luar biasa, ingin membawa Bapak Ibu semuanya kepada kesuksesan berjamaah. Inilah yang diharapkan oleh Agnia Learning Center dengan programnya yaitu Brownies Talk, yaitu ngobrol tentang bisnis, ya, Masya Allah. Dengan kondisi seperti ini, bisnis adalah solusi. Jadi angka pengangguran dengan kondisi pandemi itu meningkat, namun angka entrepreneur juga sama meningkat, gitu ya. Kabar baiknya. Jadi ini peluang kita untuk berbisnis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasul itu waktunya menjadi seorang nabi, ya, dengan menjadi seorang pebisnis itu lama beliau sebagai seorang pebisnis, ya, Masya Allah. Kemudian paman Rasulullah adalah dari ayahnya dulu. Ayahnya adalah pebisnis. Ayahnya meninggal pada saat perjalanan dagang ke Syam. Ya. Kemudian istri beliau adalah seorang pebisnis. Kemudian keluarga beliau, ya, banyak sekali pebisnis. Sahabat-sahabat beliau, bahkan 10 dari 9 orang yang dijamin masuk surga. Ya, mereka adalah pebisnis yang sukses. Kemudian Islam masuk ke Indonesia melalui jalur bisnis, ya. Jadi Muhammadiyah, ya, kemudian NU ini masuk juga melalui jalur bisnis perdagangan. Kemudian kalau kita bicara tentang bisnis, ini adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Bisnis ini adalah sesuatu yang sunnah. Kenapa sunnah? Karena kita mengikuti Rasulullah. Jadi kalau sunnah itu adalah sesuatu pekerjaan, aktivitas, kalau dikerjakan itu berpahala, namun kalau tidak dikerjakan itu rugi habis. Oke, saya ulang sekali lagi. Sunnah ini adalah suatu pekerjaan yang kalau kita kerjakan itu berpahala, dan ketika kita tidak kerjakan ini rugi habis. Kenapa bisa rugi habis? Karena pahala kesunahan ini besarnya luar biasa. Ya, kita tahu kalau nanti Bapak Ibu sholat tahajud itu pahalanya Masya Allah, gitu ya. Allah limpahkan ampunan, ya, rahmat itu di saat doa-doa kita dijabah pada saat tahajud. Setelah sholat tahajud kita ada sholat sunnah lagi, gitu ya. Sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Ini pahalanya, ya, sholat fajar ini pahalanya lebih baik daripada bumi dan seisinya. Ini adalah sunnah juga, begitu ya. Kemudian Anda berdiam diri ke masjid, di masjid, kemudian waktu suruh, ya, Anda sholat kembali, gitu ya. Setelah itu, ini pahalanya kita sama. Kita melakukan aktivitas seperti itu, berdiam, berdoa, berzikir, kemudian kita melaksanakan sholat sunnah lagi, gitu ya. Nah, ini kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang umroh dan haji, Masya Allah. Ini sunnah juga, gitu. Jadi kalau kita lihat sunnah-sunnah ini luar biasa dan termasuk bisnis. Tidak hanya mendapatkan pahala, kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, namun kita juga kalau namanya bisnis mendapatkan kemudahan, ya, dalam apa? Dalam finansial, ya. Kita dengan diberikan kemudahan finansial, tentu kita bisa memberikan manfaat kepada tetangga, ya, kepada keluarga, Masya Allah, kepada orang-orang sekitar kita kalau kita berbisnis. Dan saya awali dengan salam terlebih dahulu. Ternyata saya tadi lupa, belum mengucapkan salam, ya. Saking asiknya. Saya doakan yang menjawab salam saya dimudahkan rezekinya, lunas semua hutangnya, ya, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solihah dimudahkan dalam menghafalkan Al-Qur'an, kemudian melejit bisnis yang ditekuninya, ya. Yang tidak dijawab, semoga Allah kembalikan ke jalan yang benar, ya. Ini salam itu adalah sesuatu yang
sunnah diucapkan, ya sunnah juga, namun wajib dijawab, gitu ya. Kenapa? Karena sunnahnya salam ini penting. Jadi kalau dalam pelatihan workshop ini nggak wajib kita langsung salam sebetulnya, ini sunnah, namun wajib dijawab. Kenapa? Karena siapa yang mengucap salam dan menjawabnya, di antara mereka akan didoakan oleh para malaikat. Malaikat saja akan menjawab dan mendoakan orang-orang yang mengucapkan salam. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi luar biasa ya, kesunahan yang ternyata juga harus wajib dijawab. Baik, mudah-mudahan semua doa-doanya dijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini on semua ya. Walaupun saya tahu di sini banyak yang menutup kamera, kemudian nonaktifkan suara. Ini wajib ya suara ya, kecuali saya tanya gitu ya. Ini saya yakin Bapak Ibu semua dari rumahnya ini sudah mengikuti luar biasa, sungguh-sungguh mengikuti dengan totalitas ya. Dan saya bersyukur bagi Bapak Ibu yang bisa membuka kamera. Kalau Anda membuka kamera ini menunjukkan kita bisa silaturahim, ya. Bisa saling melihat, bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Karena kalau tahu namanya nggak tahu orangnya yang mana, itu susah ininya. Nanti barangkali kita bisa terus silaturahim, kita bisa terus ini bersinergi dalam kebaikan. Itu harapannya, ya. Oke, terima kasih yang sudah membuka kamera, dan yang memungkinkan untuk membuka, kami sarankan memang untuk bisa membuka kamera. Ya. Kemudian kalau suara dalam kondisi dinonaktifkan, dengan Anda menonaktifkan suara, Anda peduli pada kenyamanan bersama. Ya, kecuali Anda nanti mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kita berdiskusi begitu ya. Baik, saya sebetulnya menyiapkan presentasi Pak Agus, namun waktunya terbatas nih. Saya apakah ngomong saja ngalir gitu ya. Ini presentasinya nih nggak cukup cuma sebentar ini, harus waktunya lumayan ini. Jadi saya menyiapkan presentasi ya, durasinya biasanya saya sampaikan 2 jam. Kalau 30 menit ini agak ngebut ya. Iya. Tapi mungkin agak singkat santai saja. aja Pak Aris. Nanti akan lebih banyak di apa sesi diskusi kita. Oh baik. Insya Allah. Sebentar. Ini sudah tershare belum ya Pak Agus? Sudah mau muncul tapi belum muncul ini. Ya ini muter ini. Apakah karena sebentar saya ulang. Pak Aris, wah keluar ini. Halo Pak. Ada Pak Aris. gangguan ya Pak Agus? Ya. Pak Aris bisa kirim materinya ke saya, nanti saya bisa bantu. Oh baik, kalau gitu ini aja, mengalir aja Pak Agus. Ya, Kayaknya terlalu ini, terlalu berat ini ya. Oke, ya, baik. monggo Pak Aris. Saya lanjut lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Terima kasih yang sudah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Nama saya Aristiawan, saya temannya Pak Agus, sama-sama pebisnis. Pak Agus bisnisnya banyak, ya. Saya bisnisnya cuma satu yang sekarang ini ya sudah berjalan, yaitu saya sedang membangun perumahan syariah di daerah Bekasi, Bapak Ibu. Ada 180 unit, sekarang sudah terjual 80-an. Ya, mohon doanya biar bisa terjual semua. Targetnya ya 2022 sudah selesai proyeknya begitu ya. Amin. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan saya bisnis ini memang karena hobi Bapak Ibu. Hobi. Saya menjalani bisnis hobi dan beberapa kali ya mengalami banyak sekali pengalaman dalam bisnis. Dari mulai yang berhasil dan juga yang belum berhasil. Saya katakan belum berhasil gitu ya. Itu banyak sekali. Dan saya ingin sharing kepada Anda, dan saya diberikan amanah tentang yang disampaikan Pak Agus ya, yaitu tentang membangun semangat dan juga sinergi tim yang solid begitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian tentu sudah punya mitra-mitra ya, sudah punya tim untuk mengembangkan bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang saya pahami, orang-orang berhasil, orang-orang sukses, mereka bukanlah Superman, Bapak Ibu. Ya, mereka bukan Superman, karena Superman is dead. Ya, super team is good. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, Superman itu is dead, super team is good. Nah, ternyata kita lihat bagaimana dulu mulai dari Rasulullah dan para sahabat itu bisnis nggak dijalankan sendiri, tapi juga Rasul juga punya asisten, ya. Rasul juga bermitra dan sebagainya. Nah ini kita belajar jadi orang-orang berhasil. Ya, saya kemarin ikut seminar beberapa bisnis hebat di zaman now. Ternyata mereka
punya tim-tim yang solid, ya. Nggak harus banyak, ya, nggak harus sampai 100, 200 gitu ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana orang-orang yang di dalamnya ini adalah tim-tim yang solid, yang kemudian yang komit, ya. Karena banyak tim itu yang komat-kamit, Bapak Ibu. Ya, ini yang menjadikan jadi sulit. Kalau kita punya tim yang komat-kamit, komat-kamit itu kerjanya cuma ngomong doang, nggak pernah praktek, ya. Kerjanya hanya mengeluh, mengkritisi, ya. Ini akan menjadikan tim kita menjadi sulit. Jadi yang pertama adalah Anda perlu cari orang-orang yang komit dengan bisnis Anda. Ini yang pertama, ya, supaya bisnis Anda bisa melejit. Kalau Anda punya orang-orang yang komit, maka bisnis Anda akan mampu melejit pada saat kondisi pandemi, kondisi yang dikatakan sulit seperti ini, ya. Contoh, saya saat ini membangun beberapa unit rumah. Ada yang di Setu, ada juga yang di dekat sini Jati Asih, namanya Sakura Regency. Apakah saya setiap hari nongkrong di situ, Bapak Ibu? Di bisnis saya. Nah, saya belum tentu setiap hari saya datang. Kalaupun saya datang, saya hanya 1 jam atau setengah jam. Saya nongkrong di sana. Ya, dengan apa? Saya melihat perkembangan progresnya, kemudian orang yang saya leadernya di sana, kepala tukangnya, itu yang saya berikan amanah. Hari ini apa yang harus dikerjakan, kemudian progresnya bagaimana? Itu yang saya tanya, gitu ya. Pun sama di proyek properti itu ada manajernya yang saya tanya, gimana progresnya, ya. Jadi kenapa kok saya bisa jaga beberapa titik walaupun nggak saya tongkrongi setiap hari? Karena ada tim yang solid, ya. Karena ada tim yang komit, Bapak Ibu sekalian. Nah, tim inilah yang mereka yang saya kasih target, saya kasih tugas, saya kasih pembinaan, ya. Supaya apa? Supaya mereka tercapai nih target ini. Jadi ada namanya rel yang harus dikerjakan. Kalau kamu manajer tugasnya apa minggu ini, ya. Kalau kamu sebagai kepala tukang apa saja yang harus dilakukan per minggu, kemudian per hari, begitu ya. Itu sudah jelas. Setiap hari saya selalu tanya melalui telepon. Hari ini mau ngerjain apa nih? Bisa difoto, gitu ya, kondisinya. Nah, nanti saya lihat lagi progresnya bagaimana. Kalau saya nggak sempat datang langsung, saya minta difoto. Nah, ini adalah yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sharing kepada Anda, sehingga dengan tim yang solid, dengan tim yang komit ini, akhirnya Bapak Ibu, saya nggak terlalu capek, nggak terlalu lelah. Kalau seandainya saya harus ngurus semuanya, saya yang belanja, kemudian saya yang mantau satu persatu nongkrongi proyek itu, gitu ya. Tentu luar biasa lelahnya, capeknya. Belum saya punya aktivitas. Saya ada aktivitas seperti Pak Agus juga, ya. Saya ada aktivitas ini sosial juga, gitu ya. Ada aktivitas sebagai motivator, ya, sebagai penulis dan sebagainya. Nah, ini tentu membutuhkan waktu saya sebagai seorang ayah, ya, sebagai kepala keluarga dan sebagainya. Ini tentu membutuhkan waktu, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus buat namanya daily activity, daily schedule setiap hari. Supaya apa? Supaya kita efektif setiap hari. Jadi kalau Bapak Ibu efektif setiap hari, bisa melakukan sesuatu dengan baik setiap hari, maka yang terjadi adalah setiap minggunya Bapak Ibu akan baik. Kalau setiap minggunya Bapak Ibu akan baik, maka yang berikutnya adalah setiap bulan baik. Setahun akhirnya bagus semua, sehingga tercapai apa yang Bapak Ibu harapkan. Ya, ini yang pertama. Jadi Bapak Ibu perlu mencari orang-orang yang komit, ya, orang-orang yang bisa solid, ya, orang-orang komit, orang-orang yang bisa solid, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang komit yang pertama. Masalah dia awalnya punya pengalaman atau tidak, nggak masalah. Yang penting punya karakter tadi, orangnya itu sungguh-sungguh komit, gitu ya. Kalau jadi pengalaman nggak jadi soal, nggak jadi masalah. Pak, ini saya belum punya pengalaman bisnis, nggak jadi masalah. Yang penting dia punya kesungguhan, gitu ya. Jangankan bisnis, Bapak Ibu, ya, jangankan bisnis. Menikah saja yang resikonya seumur hidup itu tidak dibutuhkan pengalaman sebelumnya, gitu ya. Bapak Ibu pernah ada orang mau nikah ditanya penghulu, Mas sudah punya pengalaman belum? Ini resikonya seumur hidup loh. Ini bisa berbahaya loh kalau Anda gagal nanti, gitu ya. Anda pernah dengar penghulu yang bertanya kepada mempelai, gitu ya, tentang pengalaman mereka. Padahal mereka akan menjalani ibadah yang paling lama, ya, ibadah yang paling panjang, yang resikonya juga besar, gitu ya, menghabiskan biaya yang besar juga. Nah, itu pun nggak ditanya masalah pengalaman, Bapak Ibu. Jadi kalau
ada orang yang dia punya kesungguhan, punya komitmen gitu ya, tapi nggak punya pengalaman nggak jadi masalah. Banyak orang sekarang bisa berhasil, bisa sukses. Ya, mereka modalnya apa? Ya kayak itu, kesungguhan, komitmen. Ini contoh, saya punya beberapa teman yang ikut bisnis seperti Bapak Ibu sekalian. Ya, saya dulu pernah jadi dosen di kampus Umar Usman. Kampus Umar Usman bersama ada Ipo Santosa, kemudian ada Mr. Go gitu ya. Kemudian ada Mr. Josh gitu ya. Mereka bisnis baru beberapa tahun ini. Bisnis seperti Bapak Ibu gitu ya. Ternyata ketika saya ketemu, wah, luar Masya Allah. Kemarin Mr. Josh itu sedekahnya itu mobil ini apa namanya expander, wah disedekain tuh mobil expander itu sedekain. Sedekahnya udah kayak begitu, dia beli rumahnya di Bintaro. Padahal dia bisnis baru belum 5 tahun ya, baru 3-4 tahun seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Mr. Go apalagi baru sekitar 3 tahunan dia sudah punya mobilnya Fortuner gitu ya dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh Bapak Ibu mereka yang totalitas, komit sungguh-sungguh, padahal awalnya itu dosen Bapak Ibu. Teman saya itu awalnya dosen aktivitasnya, kemudian dia berbisnis. Ternyata beliau mampu membangun tim yang solid dan akhirnya melejit gitu ya. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita sudah dapat timnya nih, kalau sudah dapat tim yang solid, tim yang komit, yang berikutnya adalah merawatnya. Ini yang kedua adalah merawatnya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dapat yang bagus, yang komit, ya. Bagaimana merawatnya? Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Apa kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar adalah kebutuhan untuk hidup, ya, kebutuhan pokoknya. Jadi kalau orang kita ajak bisnis dan terpenuhi kebutuhan itu, kebutuhan pokoknya, ya insya Allah mereka akan loyal Bapak Ibu. Anda ajak bisnis, kebutuhan hidupnya terpenuhi, ya dia akan loyal. Anda ajak bisnis, bahkan kebutuhan yang lainnya bisa terpenuhi, mereka akan loyal, gitu ya. Jadi inilah yang menjadi merawat kita adalah bagaimana mereka yang kita ajak bisnis ini, mitra-mitra kita ini semua, mereka maju bersama dengan kita, mereka sukses bersama kayak kita, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah tujuan kita bisnis. Tentunya supaya bisa seperti itu, Anda harus benar-benar punya kesungguhan membina. Mitra itu, ya. Bagaimana mitra ini bisa bertumbuh, bisa meningkat kualitas, kapasitas pribadinya, kualitas dirinya itu bisa meningkat dengan bersama dengan Anda. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian mampu kayak begitu tuh, insya Allah mereka akan terus istiqomah bareng dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan ikut bisnis ternyata kok kita belum mampu meningkatkan itu. Ya mereka tentu akan mudah tergoyahkan dengan tawaran-tawaran yang lain gitu ya. Ini, jadi kalau itu terpenuhi dan alhamdulillah ini saya merasakan sendiri beberapa tim yang selama ini bersama kami nggak banyak ya kalau saya membuat ini dan mereka komit dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena maju bareng-bareng ya, karena terpenuhi kebutuhannya. Ini. Jadi ketika itu tidak terpenuhi, ini kadang menjadikan goyahnya goyahnya tim ya. Yang pertama adalah kebutuhan itu terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya dan sebagainya, ya kita motivasi, kita bangun, kita upgrade dia. Insya Allah itu akan langgeng. Yang berikutnya, yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah perhatian Bapak Ibu. Ini supaya merawat tim ini supaya solid ya, perhatian Bapak Ibu. Ini yang kadang yang saya pahami ya, kenapa bisnis ini akhirnya ambiar gitu ya. Karena mereka yang ngurusi masing-masing Bapak Ibu. Yang penting saya sukses, yang penting saya maju, saya hebat gitu ya. Sampai lupa memberikan perhatian. Ya, perhatian ini dalam bentuk apa? Ada beberapa cara perhatian. Yang pertama dalam bentuk ini ucapan. Ya, kita sering mengingatkan, menyapa, kemudian menghargai, mengucapkan terima kasih dalam bentuk ucapan yang pertama. Itu akan menjadikan orang senang diperhatikan. Pagi-pagi gimana kabarnya, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa kita lakukan nih dan sebagainya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah dalam bentuk perhatian dalam bentuk hadiah Bapak Ibu. Jadi ini yang saya ya sering lakukan ya dalam bisnis dan juga banyak orang yang saya pelajari mereka berhasil. Ada sistem hadiah. Ya, hadiah ini kalau Bapak Ibu misalkan ada apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini bisnis ya itu kan karena
teman-teman di bawah Bapak Ibu sekalian yang bekerja bersama. Nah, maka Anda harus sisihkan untuk mereka. Ya, saya selalu ini saya sampaikan kepada juga orang-orang sekitar saya ya paling dekat ya kepada istri saya dan sebagainya. Ini supaya mereka loyal dengan kita. Anda misalkan nih dapat untung 100.000, Anda sisihkan nih 10.000 buat mereka nih. Orang-orang yang satu tim dengan Anda. Kalau dapat 1 juta, berapa sisihkan? Misalkan 50.000 atau 100.000. Untuk apa? Dibelikan misalkan ini dia belum punya apa misalkan, belum punya sajadah yang bagus, belikan sajadah, belum punya kerudung yang bagus, kasih kerudung, belum punya ya sampai nanti omsetnya Anda besar ya, sampai Anda punya omset ratusan juta ya, saya doakan mudah-mudahan Anda nanti bisa belikan hadiah motor misalkan ya. Itu wajar Bapak Ibu sekalian, Anda berbagi kepada tim ya, ini akan menjadikan solid, akan menjadikan tim Anda itu semangat dekat dengan Anda Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Anda memberikan perhatian seperti itu. Dan perhatian yang sangat penting lagi adalah perhatian pada saat beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika dia punya masalah. Nah, ini penting sekali. Jadi orang, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh beberapa orang untuk merekrut ya, bahkan untuk mengajak orang-orang masuk ke satu ajaran agama ya. Itu caranya adalah apa? Memanfaatkan momentum pada saat dia bermasalah. Dibantulah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kalau bermasalah Anda bantu, maka dia akan terus ingat kepada Anda. Masalahnya apa? Misalkan ya, dia punya masalah terlilit hutang, Anda ajak bisnis, ayo bisnis saya bantu supaya hutang kamu lunas. Anda punya masalah apa nih? Saya punya masalah ini pengen menghajikan orang tua saya sampai sekarang nggak tercapai. Anda bantu sampai orang tuanya bisa berangkat haji. Ya, apapun masalah. Termasuk misalkan kondisi sakit ini sangat kritis juga, ini penting. Jadi kalau ada tim Anda yang sedang sakit, ya, ini orang-orang yang seperti itu butuh perhatian. Jadi momentum yang seperti itu jangan sampai terlewat, Bapak Ibu. Momentum ketika dia sakit butuh perhatian, Anda Anda telepon, Anda kasih apa yang dia dibutuhkan ya untuk beli obat atau misalkan kalau makanan kadang itu orang sakit dikasih makanan, itu yang makan itu yang jaga Bapak Ibu. Ya, karena yang sakit itu biasanya kalau ada kasih nggak doyan karena udah pahit mulutnya gitu ya. Anda kasih mentahnya aja lah, kasih uang atau kasih apa yang dia senengi gitu ya. Nah, ini ketika kondisi kayak begitu, Anda manfaatkan nih momentum ketika kondisi dia sedang membutuhkan, ada masalah Anda bantu. Insya Allah. Jadi Anda bisnis ini nyari orang-orang yang dia punya visi misi. Saya ingin menghajikan orang tua. Saya ingin melunasi hutang orang tua. Saya ingin mengajak umroh pasangan saya dan sebagainya. Nah, orang-orang yang punya kayak begitu, Anda bantu dengan melalui bisnis itu biasanya punya semangat yang luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, supaya tim kita solid adalah yaitu doakan. Nah, ini kadang kita sampai lupa. Mendoakan itu kan nggak hanya mendoakan anak kita, ya, kita mendoakan orang tua kita sehari 2 kali 3 kali itu terlalu sedikit Bapak Ibu. Anak kita doakan Robi Habib Minas Solihin cuma 5 kali itu juga ternyata terlalu sedikit. Doa kita harus sungguh-sungguh kepada siapa? Yang pertama kepada keluarga kita, kepada pasangan, kepada anak, ya, kepada orang tua, dan yang berikutnya yang kedua doa kita kepada siapa? Ya kepada mitra-mitra kita, sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin. Itu ada doa yang kedua, yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita dalam doa-doa kita, dalam sujud kita doakan nih mitra-mitra kita. Ya Allah, kabulkan nih teman kami yang hari ini, ya Allah, ingin punya hajat beli motor, melunasi hutangnya dan sebagainya. Anda sisipkan doa-doa itu pada tengah malam, ya, di antara azan dan iqomah, pada saat hujan, pada saat Anda sujud. Masya Allah, itu masih ada kesempatan kita untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian, dan doa itu luar biasa ya. Doa dari orang yang kita tidak tahu didoakan. Ini adalah doa-doa yang insya Allah akan dikabulkan Allah ketika Bapak Ibu sekalian ya mendoakan mereka satu persatu. Kalau Bapak Ibu sudah paham tadi, mereka punya hajat apa, punya keinginan apa, ada masalah apa, satu persatu Bapak Ibu doakan. Tim Bapak Ibu sekalian, insya Allah dengan Bapak Ibu doakan, buka pintu langit, Allah berikan rahmat, Allah berikan kemudahan, dan doa-doa Bapak Ibu sekalian, insya Allah
akan dikabulkan oleh Allah karena doa yang ikhlas, doa yang tidak diminta, doa yang tulus dari hati untuk saudaranya, untuk sahabatnya, untuk temannya. Insya Allah inilah yang akan mengantarkan Bapak Ibu pada kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Dan saya menyadari Bapak Ibu, apa yang saya dapatkan hari ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya adalah punya kompetensi yang luar biasa, bukan. Tapi karena doa dari orang tua saya, doa dari sahabat-sahabat saya, dari teman-teman saya yang mensupport semuanya, sehingga saya bisa merasakan apa yang saya cita-citakan, saya impikan, bagaimana bisa melunasi hutang orang tua, bagaimana bisa memiliki bisnis, bisa menghajikan orang tua dan sebagainya. Itu semua Bapak Ibu sekalian saya bisa raih, saya dapatkan ya karena doa mereka, doa orang tua saya, doa sahabat-sahabat saya, ya mereka yang tulus ikhlas mendoakan saya, sehingga saya hari ini bisa bertemu, bersilaturahim, ya bisa mendapatkan apa yang alhamdulillah ya saya cita-citakan, saya impikan ya Allah kabulkan ya. Seperti itu Pak Agus, cukup ya 30 menit. Kita banyak diskusi, nanti kalau waktunya panjang saya pakai slide sampai video gitu ya biar lebih menarik. Baik, terima kasih Coach Aris Setiawan, luar biasa paparannya, sharingnya ya. Meskipun singkat tapi isinya daging semua ya, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan masuk ke narasumber yang kedua. Kalau tadi juga Pak Aris seorang praktisi bisnis di bidang properti, kali ini juga kita atau kami menghadirkan juga seorang emak-emak ya, seorang ibu ya, tapi juga memiliki bisnis yang luar biasa. Ya. Nah, sebelum nanti beliau sharing, berbagi kepada kita semua, bagaimana kemudian beliau merintis bisnis yang hari ini beliau jalanin, kemudian dari awal beliau membentuk tim, sampai kemudian tim itu kokoh dan kemudian terus berkembang. Nah, nanti kita akan dengarkan bareng-bareng, tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu dalam sebuah video yang beliau buat. Inilah dia profil pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Ai Daliawati, LCED. Beliau seorang ibu yang memiliki 7 anak, yang saya tahu 7-7-nya sebagian besarnya sudah hafal Quran. Beliau udah keliling ke berbagai macam negara ini, Palestina, Swiss, Spanyol, ya. Umroh bolak-balik tiap tahun. Ya. Udah haji juga beliau ya. Dia udah ke Cordoba, ke Madinah. Artinya seorang ibu rumah tangga tapi luar biasa. Nah, ini timnya beliau. Ya. Hari ini bersama beliau. Nah, sampai di sini ya. Oh, singkat sekali. Oke. Nah, ini profilnya beliau ya, Ibu Aida. Oleh karenanya mari sama-sama kita sambut pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Ai Daliawati. Pada Ibu Ai, dipersilahkan, Bu Ai. Ya. Baik, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya di Sabtu malam ini bisa silaturahim ya, dengan para ibu dan para bapak yang tentunya punya semangat bisnis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ahyadillahi fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pak Agus, kita kayaknya ini waktunya agak singkat Pak Agus ya. Ya, Bu Ai ya. 30 menit juga. Jadi ya. karena waktunya saya dulu ya. Jadi memang iya, sebenarnya saya terkesima sekali dengan pembicara pertama tadi ya, sampai saya lebih senang mendengarkan ya daripada ikut jadi pembicara nih, Masya Allah ya. Baik, saya mungkin sedikit share screen ya Pak Agus ya. Ya, silakan Bu Ai. Ya, jadi kalau kemarin Pak Agus menghubungi saya untuk sedikit berbagi dengan para ibu-ibu di sini, para emak-emak yang mungkin
saya sebenarnya merasa tidak terlalu layak ya untuk bisa bicara depan ibu-ibu semua ya. Tapi mungkin ya sekedar sharing-sharing saja ya. Saya yakin di sini mungkin banyak emak-emak yang mungkin di masa hari ini, di masa pandemi ini ya, tentunya Masya Allah ya, kita semua berjuang bagaimana kita hari ini bisa memberdayakan diri kita, bisa memberdayakan keluarga, dan bahkan juga bisa memberdayakan masyarakat di sekitar kita pada hari ini. Saya singkat juga ininya materinya ya, tapi kayaknya kalau emak-emak ngomong enakan ada yang lihat begitu biasanya gitu ya. Iya. Ya, ya. Ibu semua dan Bapak yang hadir hari ini ya, Masya Allah. Kalau kita bicara untuk bagaimana membangun sebuah bisnis, memang kita tidak bisa membangun bisnis itu dengan sendirian, begitu ya. Kalau membangun bisnis sendirian mungkin jalan, tapi jalannya itu adalah baru sebatas untuk memenuhi diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kita jalankan bisnis ini dengan teamwork, maka kita bisa menjadikan bisnis kita ini adalah bisnis yang bisa memberikan manfaat ya, dan sudah bisa menjadi bisnis yang bisa juga dinikmati oleh orang lain. Nah, itulah pentingnya kenapa kita ya bisnis ini tidak hanya sekedar oleh bapak-bapak ya, tapi juga bisa dilakukan oleh para ibu ya, karena memang kalau bisnis hanya kita katakanlah ibu-ibu bisnisnya hanya sambilan saja, maka hasilnya juga jadi hasil sambilan yang hanya untuk mencukupkan kebutuhan diri kita sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada para sahabat ya, itu para Khadijah di masa zaman Rasulullah ya, bisnisnya Khadijah itu adalah bisnis yang penuh manfaat. Jadi bukan sekedar untuk mengayakan diri sendiri, tapi juga bisa memberikan peluang ya, peluang bisnis dan peluang penghasilan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kalau memang kita mau berbisnis ya memang awal mungkin betul bisnis itu adalah cukup apa adanya, jalankan, hanya cukup bisa bertahan untuk diri kita. Tetapi ketika sudah berjalannya waktu, maka kita juga harus pastikan bahwa bisnis yang kita lakukan ini adalah bisa berjalan survive dan bisa memberikan manfaat pada orang-orang sekitar kita. Nah, untuk itu ketika kita sudah mulai punya bisnis yang bisa memberikan manfaat untuk diri kita, maka kita harus sudah mulai berpikir ya bagaimana bisnis ini harus besar ya. Nah, mungkin beda dengan dari Pak Aris ya, backgroundnya memang dari awal harus niatin bisnis. Nah, kalau emak-emak ini memang saya awalnya mungkin bisnis itu sambilan aja begitu ya, karena saya ibu-ibu ya, untuk mengcover kebutuhan para bapak ya kan, yang lebih wajib daripada kita para ibu. Namun berjalannya dengan waktu begitu ya, ternyata memang ibu-ibu butuh banget dengan bisnis ya. Kenapa? Karena kalau kita katakanlah di rumah hanya mengandalkan begitu penghasilan dari suami gitu, kita tidak pernah tahu ya takdir itu seperti apa begitu ya. Kenapa saya mengatakan begitu ya? Mungkin ini terjadi dengan saya ya. Awal pun saya begitu ya, bisnis itu hanya sambil-sambil, tapi ketika kemudian suami saya nggak ada gitu ya, meninggal gitu ya, nah saya baru terkaget-kaget gitu ya. Oh ya Allah, ini saya sepertinya bisnisnya harus serius gitu ya. Kenapa nggak dari kemarin saya serius bisnis ya? Saat itu nggak kepikir kalau ternyata saya harus ditinggal suami dengan harus mengurus 7 anak gitu ya. Nah, ini tentunya bukan terjadi pada saya saja ya. Saya yakin mungkin ya apalagi di masa pandemi hari ini ya, banyak orang yang tidak pernah menyangka begitu ya bahwa takdirnya seperti apa begitu ya. Jadi memang saya menghimbau kepada semua ibu-ibu ya, dia baik apakah dia memang tercukupi atau tidak tercukupi oleh suaminya, maka mulailah menjalankan bisnis ya. Nah, kalau ditanya bagaimana membesarkan sebuah bisnis ya, tentunya yang pertama adalah tadi ya
bisnis ini akan besar ketika kita punya tim, punya pasukan kalau bahasa saya ya. Kenapa pasukan emak-emak begitu ya? Yang dimana pasukan ini akan bisa bisa membesarkan bisnis kita kalau kita punya satu itu kepentingan yang sama ya. Dimana kepentingan yang sama ini bagaimana tujuannya ada bisnis ini adalah sama begitu ya. Kalau emak-emak sederhana aja, gimana dia punya penghasilan tambahan, mungkin begitu ya. Jadi bisnis ini bukan sekedar untuk main-main, dia bukan sekedar iseng, tapi harus sama ya. Saya bisa punya penghasilan tambahan di sini, begitu. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kepentingan ini juga akan lebih mendorong kita membuat tim ini jadi besar ketika kita punya kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu adalah bagaimana bisnis kita ini bisa dijalankan di dunia, tapi hasilnya bisa dinikmati di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, dua kepentingan itu biasanya akan membuat tim kita akan merasa saya butuh tim, gitu ya. Saya butuh besar di bisnis ini. Nah, kemudian yang kedua dalam kita membangun tim ya kita juga perlu membangun karakter ya pada tim kita ini, yaitu bagaimana tim kita ini haruslah punya orang-orang yang karakternya sudah karakter yang punya semangat bisnis. Jangan sampai kita pilih tim tapi tim kita ini ternyata tim yang masih coba-coba ya, atau tim kita ini adalah tim yang memang masih ini aja deh, yang penting saya masuk dulu. Nah, kalau yang seperti itu, Ibu pindahkan ya, tim itu adalah mungkin sebagai tim yang cadangan lah begitu ya kalau di sepak bola gitu ya. Tapi kalau kita mau besarkan bisnis ini, maka ya tim itu adalah harus tim yang benar-benar sudah siap punya kepentingan yang sama dengan kita. Di karakternya adalah benar-benar karakter untuk berbisnis. Yang ketiga ya, tim kita yang akan membesarkan bisnis kita ini adalah haruslah punya mental juara, yaitu mental bersaing, mental ingin lebih baik begitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengingatkan seorang muslim yang baik adalah dari hari ke hari itu adalah haruslah lebih baik begitu. Jadi kalau kita sudah punya tim yang punya mental seperti itu, maka dia akan senantiasa bagaimana membesarkan usahanya ya, bagaimana kita juga membesarkan semangat dengan timnya. Nah, yang keempat ya, di dalam tim kita ya, kita ini punya tim biasanya macam-macam karakternya, ya kan? Nggak bisa mungkin kita samain, oh semuanya harus yang pendiam, harus yang ceria, begitu ya. Nah, apalagi emak-emak deh, wah karakternya lebih heboh lagi, lebih beragam lagi, begitu ya. Nah, di bisnis yang hari ini saya geluti, begitu ya, di HMI ya, dan juga di bisnis rumah sehat, begitu ya. Ini memang komoditasnya adalah paling banyak adalah emak-emak ya. Nah, di mana di bisnis ini tentunya yang namanya ibu-ibu permasalahannya itu banyak sekali begitu ya, dari mulai bangun tidur sampai dia mau tidur lagi itu pasti banyak, sehingga dia kadang dia akan merasa butuh orang untuk bisa mendengarkan gitu. Nah, ketika kita punya tim maka jadilah kita adalah seorang pendengar yang baik gitu, dengarkan dulu baru kita bisa memberikan program ini hari ini apa, program 3 bulan ini apa. Tapi awal saya biasanya saya mendengarkan dulu nih, Ibu silakan kalau mau curhat apa, gitu ya. Kenapa? Karena biasanya dia ide-idenya akan keluar ketika dia sudah keluar nih unek-uneknya, gitu loh. Jadi dalam tim ini, begitu tim ini akan solid ketika ada orang-orang yang mau mendengarkan di dalam tim tersebut ya. Membangun tim sama seperti kita mungkin membangun rumah ya, kita butuh batu bata, butuh semen, butuh cat begitu ya. Dimana ketika kita membangun rumah tersebut ya, antara cat, bata dan juga ini semua adalah saling melengkapi, nggak mungkin semuanya muncul ya. Biasanya kan ada orang yang di tim itu maunya muncul dia terus begitu. Nah,
kalau kita seorang di tim yang baik ya, kita apalagi sebagai pimpinan tim misalnya, maka kita harus bisa menempatkan bagaimana nih begitu ya, kapan dia harus muncul, kapan dia harus diam, kapan dia harus dia bergerak. Itu adalah harus ada kesepakatan itu ya. Nah, menjadi pendengar yang baik ini biasanya kalau untuk di tim emak-emak ini adalah hal yang sangat penting sekali, karena semua ide akan keluar setelah unek-unek itu keluar ya. Nah, yang kelima, untuk membangun sebuah teamwork itu kita haruslah mampu, timnya harusnya tim yang mampu dan mau bekerja sama. Kenapa? Karena memang di tim kita skill, apalagi emak-emak begitu ya, skillnya ini heterogen sekali begitu ya. Nah, skill ini mungkin bisa diasah dan bisa dilatih, tapi kemampuan dia atau kemauan dia bekerja sama ini adalah karakter dasar yang memang harus dibangun dari awal ya. Kenapa? Karena kalaupun dia bisa, dia pun pintar begitu ya, tim kita ini hebat, tetapi kemudian dia tidak mampu bekerja sama, maka biasanya akan membuat yang lain jadi nggak mood untuk bekerja di tim kita ya. Nah, untuk kerjasama ini yang diperlukan adalah kita komunikasi ya, komunikasi yang baik antar tim ya. Kalau emak-emak ya minimal dia punya grup WA lah begitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua dia juga harus punya komitmen ya, komitmen 3 bulan saya melakukan ini, komitmen 6 bulan saya melakukan ini. Komitmen ini juga termasuk adalah target. Ya, target 3 bulan apa, target 6 bulan apa, target 1 tahun apa, ini semua disepakati bersama. Kalau itu sudah sepakat, insya Allah ya tim ini akan menjadi tim kita yang besar ya. Nah, saya punya tim ya di HNI ini ya. Tim saya ini awalnya adalah macam-macam ya, dari mulai emak-emak yang tadinya hanya jualan jus ya. Kemudian ada yang emak-emak tadinya dia pengusaha begitu ya, dia pengusaha toko obat, toko herba yang besar begitu. Ada lagi juga emak-emak yang tadinya benar-benar gaptek begitu ya, nggak tahu apa-apa begitu ya. Dia nggak bisa pakai boro-boro buka komputer pakai PowerPoint ataupun apa ya, buka laptopnya aja nggak bisa gitu ya. Nah, kemudian ada lagi juga mama yang senang bisnis itu yang memang dia senangnya ngomong aja, tapi dia nggak punya skill apa-apa, cuma skillnya modalnya cuma ngomong. Tapi ketika kita satukan ya di HNI ya dan di rumah sehat itu, dan kita tata yang senang ngomong kita tempatkan pada kapasitasnya dia, pada saat harus ngomong dia aja. Nah, yang orang yang tim itu yang juga dia gaptek begitu ya, dia mungkin ditempatkan pada hal-hal yang jangan sampai dia bahas bersentuhan dengan laptop begitu ya. Itu akan membuat dia nyaman. Kemudian emak-emak yang memang senangnya awalnya memang dia adalah hanya jualan begitu ya, hanya bikin jus aja begitu. Tapi ketika dia dipercaya bahwa dia itu adalah punya kemampuan untuk menjual yang lebih besar lagi, mungkin bisa dia mengenalkan herba dengan lebih kencang lagi, akhirnya mereka semuanya adalah jalan dan menjadi leader-leader herba tadi ini di HNI ya. Nah, memadukan semua karakter ini memang butuh effort ya, butuh energi ya. Dan yang harus kita tanamkan pada tim itu adalah bahwa semua butuh proses. Mereka harus mencintai proses ya. Bahwa nggak ada kesuksesan itu yang dicapai dengan simsalabim ya. Kesuksesan itu harus ada prosesnya ya. Makanya kita harus bikin program itu yang 3 bulan dulu, kemudian 6 bulan, kemudian 1 tahun ya. Nah, proses ini harus dinikmatin oleh mereka. Dan mereka harus sadar betul gitu ya, bahwa sebuah kesuksesan harus mencintai proses ya. Nah, mungkin untuk awal ininya seperti itu Pak Agus, yang mungkin nanti akan berkembang dengan beberapa diskusi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ai, Masya Allah luar biasa. Sekedar info aja teman-teman, Bu Ai ini sama saya satu tim.
Jadi hari ini kita berjibaku ngurusin teman-teman UMKM ya. Udah Ibu Ai mah lebih dahsyat ya. Anaknya 7 sendirian, ada bisnisnya banyak, sekarang harus ngurusin teman-teman UMKM. Tapi yang luar biasa ya itu dia Mama ya. Mama tuh emang kagak ada matinya ya. Pak Aris juga udah tahu lah, istri beliau juga seorang instruktur digital marketing yang luar biasa. Jadi ya hari ini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus sinergis ya, harus sinergis satu sama lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang berbahagia, masih semangat ya. Nah, kalau berkenan boleh videonya di-on-in ya, kalau misalkan memungkinkan. Baik, kita masuk ke sesi diskusi. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya ini, Pak Suwandi. Ini Ustadz Agus kok nanya ke saya. Harusnya nanya ke Pak Aris atau ke Bu Ai ya. Saya moderator aja nih. Nah, pertanyaannya bagaimana tahap menemukan tim solid untuk agen HNI? Wah, ini berarti orang HNI nih, Pak Suwandi ya. Nanti boleh dijawab Pak Aris. Pak Aris juga orang HNI sebenarnya ya. Karena tapi beliau hari ini bisnis properti sama trainernya lebih besar. Bagaimana menemukan tim solid yang masih baru menjalankan bisnis saya? Nah ini dipersilahkan ini Bu Ai berarti ya. Bu Ai dulu nggak apa-apa ya. Oh, maka Bu Ai. Ya baik. Untuk Pak Suwandi ya, memang kunci kesuksesan di HNI, karena HNI ini adalah bentuk bisnisnya adalah bisnis bersistem ya, penjualan bersistem. Maka salah satu syarat banget untuk kita sukses adalah kita punya tim yang solid ya. Jadi, nah permasalahannya adalah ketika dia mungkin jadi leader yang middle, yang awal ya, dia bisa bekerja sendiri sebagai superman gitu ya. Tapi kalau sudah dia mau melompat menjadi leader yang middle, bahkan leader yang atas, maka dia biasanya mentok ketika kalau dia nggak punya super team tadi ya. Nah, tim solid ini pertama adalah bisa Bapak dan Ibu dapatkan ya kalau di HNI itu adalah lihatlah orang yang memang benar-benar serius ya, minimal dia serius banget di HNI ya. Yang satu adalah dilihat seriusnya dari mana, dia selalu melihat ini pangkatnya selalu dia naikin setiap bulan. Yang kedua kita lihat di calon tim solid itu adalah dia yang mau kalau di HNI ya mau PCA begitu ya. Jadi timnya tuh setiap bulan bertambah ya. Mitranya maksudnya, mitranya bertambah. Nah, dua itu saja itu sudah jadi indikator bahwa dia sebenarnya adalah salah satu tim solid kita. Nah, kita hari ini memang kalau di HNI ya bisnis yang sudah bersistem ya, melihatnya di sistem aja, tinggal buka AVO ya kan, kita lihat ada nggak dia bagaimana pertambahannya, mitranya, pertambahan ininya tiap bulan. Kalau itu ada, walaupun dia nggak pernah menyapa kita lah yang harus menyoleknya dia. Ya kenapa? Karena mereka mungkin sungkan biasanya sama kita. Nggak enak ditanya ini, takut itu. Tapi kita lah yang harus dahulu ya menegurnya. Nah, mungkin itu dari saya ya dua indikatornya Pak Suwandi ya. Mudah-mudahan tim solidnya banyak kalau begitu AVO-nya dibuka. Amin. Tuh, ya. Amin. Jadi ada pepatah bilang mati 1 tumbuh 1000 ya. Jadi yang namanya bisnis itu nggak boleh fobia terhadap rekrutmen ya, Bu Ai ya. Jadi semua bisnis apapun ya, bisnis properti, bisnis kuliner, bisnis yang HNI juga, terus bisnis fashion, semuanya harus dan wajib melakukan rekrutmen. Kalau memang dia harus memiliki tim yang kuat. Baik, terima kasih Bu Ai atas jawabannya Pak Suwandi. Berikutnya dari Indriana. Ini mohon nanti Pak Aris bisa menjawab dari Bu Indriana. Bagaimana caranya membangun tim solid jika kita sendiri masih pemula dalam bisnis tuh Pak Aris. Monggo Pak Aris. Ya. Ya, semua oke, bentar. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang besar semua diawali dari permulaan ya. Untuk membangun rumah yang mewah tentu dari fondasi, dari kecil. Jadi semua tidak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk besar gitu ya. Jadi
jangan menunggu sempurna baru Anda bergerak, Bu. Tapi bergeraklah maka insya Allah akan sempurna. Ya, jadi gimana nih membangun tim yang solid? Nanti yang penting Anda yang pertama adalah bergerak dulu, cari orang, cari orang ini yang apa, yang visi misinya sama, yang membutuhkan bisa jadi gitu ya, yang dia sedang berjuang, ya seperti Anda. Nah itu Anda cari nih. Dan sekarang itu kondisinya banyak orang-orang kayak begitu. Bapak Ibu lihat dari ini 5 dari rumah Anda ya, 5 ke kanan, 5 ke kiri, ke belakang, ke samping, coba ada data itu. Itu berapa orang yang saat ini membutuhkan kehidupan lebih baik, finansial lebih baik. Anda datang silaturahim, Anda ngobrol apa masalahnya, apa kendalanya, ya apa yang bisa dibantu. Ya dari situ Bapak Ibu sekalian nanti bisa menemukan yang pas. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk kita lama ini lowongan gitu ya untuk menjadi mitra saya gitu. Itu ya agak susah kalau dengan teknik yang tiba-tiba seperti itu. Jadi ini ada cerita menarik ya. Ada teman saya, dia punya tim yang solid. Itu awalnya sholat di masjid, ada orang yang dia baru datang dari merantau gitu, nggak punya apa-apa. Kondisi badannya itu pakaiannya lusuh, dengan bawa keluarganya dibawa ke masjid sholat dan dia pengen nyari kerja gitu. Jadi orang ini sebetulnya pengen nyari kerja dan tanya kerjanya apa aja gitu, yang penting halal. Dan pada saat itulah akhirnya ini Pak Muslim namanya ya, beliau ini dikasih kerjaan sebagai marbot, kemudian suruh membantu bersih-bersih dan sebagainya. Sampai wah ini orangnya bagus nih, komitmen, kemudian dikasih kerjaan ini ya di sekolah, dari mulai awalnya ngajar. Dia mau belajar agama, mau mengaji gitu ya. Terus kemudian jadi guru, setelah jadi guru sampai levelnya kepala sekolah. Kemudian sampai ke yayasan dan sekarang beliau sebagai ini ya membuat pesantren baru sebagai leadernya di sana. Padahal awalnya memang niatnya nyari kerjaan, pokoknya apapun gitu, yang penting adalah yang berkah. Ini adalah salah satu contoh ini sahabat saya, teman saya bisa berhasil membina seseorang yang dari latar belakang secara pendidikan bukanlah sarjana gitu ya, tapi mampu menjadi kepala yayasannya begitu. Ini dengan komitmen. Ini salah satu contoh. Contoh berikutnya, ya tim solid itu tidak harus ini salah satu yang sekarang saya rasakan sendiri. Saya dulu kerja di Jakarta, awalnya tahun 2002 itu jadi kuli bangunan Bapak Ibu. Jadi kuli bangunan dibayarnya 17.500. Ya, saya dibayar segitu di Kelapa Gading, Cilincing, Sunter gitu ya, bangun proyek dari perumahan dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya ketemu nih sama teman saya. Kebetulan saya nggak mengenal sebelumnya, namun jadi teman setelah kerja bareng. Dia tukang saya kerneknya, karena saya baru lulus SMA kan jadi kernek. Dia tukang saya, namanya Joyo sama Radi. Ya, ini beliau satu desa merantau ke Jakarta. Saya sama teman-teman saya tuh. Akhirnya kita temu kerja bareng jadi kuli bangunan, kerja dari pagi sampai sore dibayarnya 17.000 sampai jam 4 atau setengah 5 sore ya dibayarnya segitu. Kalau sampai jam 10 malam kita dibayarnya 35.000. Kalau sampai jam 4 atau jam 5 pagi dibayarnya 50.000 Bapak Ibu. Jadi dari pagi sampai pagi lagi. Nah, kami tidur bareng di bedeng itu bangunan sementara. Di sana ada bedeng dari triplek gitu ya, alasnya ya seadanya, itu bisa kardus apapun gitu. Nah kami kehidupannya ya berjuang bersama begitu, akhirnya apa, jadi sahabat Bapak Ibu. Singkat cerita kami berpisah setelah proyek, tapi komunikasi terus. Mas bahkan teman saya namanya Mas Radi itu dapat kabar saya kuliah gitu ya, 2 tahun setelah itu saya kuliah diterima di IPB. Beliau datang ke IPB untuk melihat saya jadi mahasiswa gitu ya. Nah, setelah itu terus komunikasi hingga akhirnya saya lulus dan punya bisnis properti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Teman saya ini Mas Radi dan Joyo ini akhirnya jadi orang kepercayaan saya untuk bangun proyek-proyek saya yang sekarang saya sedang Pak Agus sudah pernah ke sana yang bangun rumah. Beliaulah yang saya percaya, saya nggak harus datang setiap hari, beliau yang nungguin gitu ya. Beliau yang sebagai kepala yang ngawasi semua begitu ya, yang ngurusi sampai target-target tercapai. Nah, ini awalnya dari sahabat tuh. Jadi dulu adalah tukang saya, sekarang ya saya kasih amanah beliau sebagai
memegang proyek saya gitu ya, untuk menghandle pekerjaan. Jadi ini yang jadi nanti kalau Bapak Ibu bergerak saja nanti akan ketemu tim-tim yang sevisi misi dengan Anda, yang cocok dengan Anda, yang nyambung ya dalam perjalanan hidup ya seperti itu. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan dipertemukan asalkan berusaha, asalkan bergerak. Karena Bapak Ibu nggak akan tiba-tiba datang di rumah ada tim yang solid datang ke rumah. Assalamualaikum, saya adalah tim solid Anda, saya siap berjuang bersama Anda. Allahu Akbar misalkan, nggak ada itu. Bapak Ibu orang yang tiba-tiba datang tanpa Bapak Ibu berusaha gitu ya. Nah, sukses adalah hak kita, kewajiban kita adalah berusaha supaya kesuksesan itu bisa kita dapatkan gitu. Nah, ini jadi bergerak saja Bapak Ibu, Anda list orang-orang yang potensial menurut Anda, yang orang-orang yang menurut Anda siap dan membutuhkan ya, membutuhkan finansial, dia siap berjuang, Anda data, kemudian Anda hubungi, Anda tanya masalahnya apa yang bisa dibantu. Jadi Anda datang itu bukan meminta tolong bantu saya ya supaya target saya tercapai, bukan. Anda kalau kayak begitu nggak akan bisa besar Bapak Ibu. Anda datang untuk mendata kira-kira apa masalah Anda, apa yang kendala Anda saat ini. Apa yang bisa saya bantu gitu ya. Anda datangnya itu menolong, membantu. Sehingga kalau Anda sudah niatnya kayak begitu, dia akan otomatis membantu Anda, menolong Anda. Nah, ini salah satu strategi kalau saya pengen kenal sama dengan komisaris ya. Saya kenal dengan komisaris Garuda, saya kenal dengan ya direktur operasional Air Asia, itu tetangga saya juga sebelah gitu ya. Jadi caranya adalah bagaimana cara kita bisa kenal dengan orang-orang hebat, yaitu Anda datang bantu dia. Anda apa yang bisa dibantu? Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Jadi Anda akan mendapatkan lagi atas apa yang sudah Anda lakukan itu. Nah, ini yang prinsip. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan air yang banyak, sedangkan pompanya kok susah ngalir airnya gitu ya. Sudah ada pompa, kalau zaman saya dulu air itu kan dipompa pakai pompa yang ditekan itu ya, zaman saya kecil. Nah, supaya airnya mampu keluar, yaitu caranya kita tuangkan air itu, kita pancing. Air yang sudah Anda masukkan dan tuangkan, itu nanti akan keluar dan bersama dengan air-air yang lain. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi air yang Anda keluarkan itu nanti akan terus keluar bersama dengan air-air yang lain. Jadi niat Bapak Ibu sekalian, coba cari orang, bukan memanfaatkan dia. Bukan pengen memanfaatkan atau ini ya, tapi tugas Anda adalah menolongnya, membantunya. Kalau sudah kayak begitu, Anda sudah niatnya kayak begitu, insya Allah ya, Allah yang akan menolong Anda. Ya, siapa yang membantu menolong makhluk Allah, insya Allah Allah akan menolong Anda. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau mau nyari tim, niatnya harus membantu ya, Pak Aris ya. Ya. Niatnya harus tulus, ngebantu, menjadi part of solution, menjadi bagian dari solusi buat orang lain. Apapun bisnis yang hari ini kita jalanin, maka pastikan bisnis ini tujuannya adalah membantu orang lain, gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar berorientasi kepada profit saja, gitu, insya Allah. Pak Aris, tadi ada yang mau disampaikan di slide? Mungkin sambil nunggu nanti teman-teman ada yang mau bertanya. Ya, kita jawab pertanyaan aja karena biar nyambung, karena slide saya nanti khawatirnya nggak nyambung nanti, topikan baru. Ada yang bertanya ini tentang dia sendiri bagaimana membangun tim padahal dia sendiri ya Pak Agus. Ya, justru itulah ini peluang ini. Ada yang bertanya tadi dia kan sendiri ya. Bagaimana sih bisa membangun sendiri padahal sendiri? Wah, ini adalah tadi pemula ya. Kita sendiri masih pemula dalam bisnis. Oh, baik. Sendiri pemula dalam bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bisa ahli memang harus ini sih, semua dari permulaan ya. Kalau Anda bisnis itu dasarnya atau basicnya bagus, nanti pada saat besar itu akan canggih Bapak Ibu. Ya. Saya pada saat awal memulai bisnis ya merasakan Bapak Ibu dari kecil merasakan rugi, ditipu dan sebagainya. Dengan seperti itu pas besarnya sekarang hati-hati Bapak Ibu. Contoh pada saat ini dalam hal properti ya Bapak Ibu yang saya ini kerjakan, saya pernah mengalami proyek saya itu saya serahkan kepada mandor. Mandor yang saya bayar
itu ternyata uangnya dibawa kabur, nggak dibayarkan ke tukang sama kerneknya begitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus tanggung jawab membayar semua kernek dan tukang yang ditinggal itu gitu ya. Nah, ini pernah merasakan begitu. Pernah juga ada yang dia saya bayar lunas ternyata nggak masuk lagi setelah itu. Ya pernah mengalami. Terus kuda pernah juga dengan kontraktor saya, dia bangun jalan yang dibangun itu di penagihan invoice itu adalah 15 cm ketebalannya gitu ya. Ternyata pada saat saya cek itu cuma 3 cm gitu ya. 3 cm saya cek tengah malam sebelum saya bayar, saya cek bukan tengah malam, maksudnya jam 8 jam 9 gitu, walaupun agak gerimis hujan gitu. Didampingi sama anak buahnya dia itu, saya suruh suruh duduk kalau bahasa ini, suruh menggali gitu ya, gali tolong beberapa titik. Ternyata cuma 3 cm ketebalannya. Nah, ini saya merasakan itu semua, sehingga apa? Setelah itu saya hati-hati semua. Gimana nih supaya nggak sampai kejadian kayak begitu? Apa yang harus dilakukan gitu ya? Untungnya saya pada saat itu masih awal pemula, sehingga itu pelajaran berharga. Jadi dengan pemula ini adalah kesempatan Bapak Ibu belajar dari yang udah ahli. Di sini ada Bu Ai, kemudian Pak Agus sudah bertahun-tahun. Apa kesalahan, apa kekurangan yang beliau pernah alami, kemudian Anda dapatkan dari beliau. Anda nggak perlu lama. Misalkan Bu Ai untuk bisa level saat ini perlu waktu 5 tahun. Dengan Anda langsung belajar dari beliau, mungkin Ibu perlu waktu 3 tahun, ya 2,5 tahun bisa. Dengan Anda nggak mengalami kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Bu Ai atau Pak Agus dan sebagainya. Ya, Pak Firly, Anda coba langsung tanyakan, belajar langsung dari yang sudah berpengalaman, yang sudah berhasil gitu. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya langsung belajar lagi dari orang yang sudah banyak berpengalaman, sudah ahli. Sehingga mereka bisa seperti itu 10 tahun, 15 tahun. Kalau bisa kita 5 tahun bisa gitu ya. Ada percepatan yang bisa kita lakukan karena kita belajar dari pengalaman orang lain. Seperti itu. Baik, Pak Aris. Insya Allah luar biasa ya. Ini makin malam makin seru kayaknya ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Nanti jika ada yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa tulis di chat. Terus yang kedua mohon teman-teman semua Bapak Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir. Nah ini saya mau ngulik-ngulik Bu Ai nih ya. Tadi Bu Ai paparannya luar biasa. Saya mau korek-korek Bu Ai tentang bagaimana beliau ini kan punya tim yang hebat ya. Terutama di bisnis yang beliau jalani hari ini. Di HNI dan beliau sendiri owner dari pemilik rumah sehat Darushifa yang sudah puluhan tahun Bu Ai ya berjalan ya. Alhamdulillah. Nah saya mau lihat dari sisi ini nih, baik klinik ya, klinik Darushifa yang hari ini Bu Ai jalannya. Itu waktu Bu Ai merintis ya sama suami mungkin ya dulu itu boleh nggak diceritain tuh ya bagaimana menemukan sebuah tim yang kemudian akhirnya itu tim itu solid sampai sekarang dan kemudian bisa eksis ya klinik atau rumah sehatnya Bu Ai. Bisa sharing-sharing ke kita Bu Ai. Ya baik Pak Agus ya. Ya jadi memang ketika dulu membangun rumah sehat itu memang tadi ya ada kepentingan ya yang sama ya. Jadi pada saat itu saya melihat gitu ya, di sekitaran itu banyak sekali para terapis gitu ya, yang memang dia punya keahlian begitu ya, tapi dia tidak punya marketing yang bagus gitu kan. Nah sehingga dari kesamaan itu ya dan sama-sama kepentingan bagaimana orang mudah mendapatkan terapis begitu ya, pelayanan-layanan terapi begitu ya, maka kemudian kita undang lah begitu ya. Kita undang pertama awalnya kita bikin dulu semacam pelatihan Pak Agus ya, kita bikin pelatihan. Nah dari pelatihan itu akhirnya masih Bu Ai. Ya, handsetnya. Baik, suara saya masih kedengaran, Pak Gus? Masih Bu Ai. Alhamdulillah, baik. Ya, dari pelatihan-pelatihan itu kemudian
tadi ya seperti yang Pak Agus bilang, Pak Aris bilang ya, bahwa kita tuh adalah memberdayakan ya, bagaimana mereka kita berdayakan yang tadinya mereka cuman teman-teman itu cuma bisa terapi, tapi kita latih bagaimana mereka cukup mengajar, ya, mengajar dengan keahlian mereka itu juga bukan untuk sekedar melayani, tapi juga keahlian mereka itu adalah diajarkan kepada orang lain begitu ya. Mungkin pada awal memang mereka merasa takut, kalau saya ngajarin sama orang nanti orang pada bisa, kemudian dia nggak punya pasar gitu ya. Awal-awal memang mereka ada rasa, tapi kita memberikan keyakinan pada teman-teman semua bahwa ketika kita memberikan ilmu, maka bukan hanya sekedar rupiah yang dapat, tapi juga bisa ada pahala ya kalau apa yang ilmunya itu diamalkan begitu. Nah, dari situ kemudian akhirnya jalan pelatihan-pelatihan rutin Pak Agus. Nah, dari pelatihan-pelatihan itu semakin banyak orang yang paham begitu kan. Akhirnya juga semakin banyak orang yang punya kepentingan yang sama nih. Lalu saya udah punya ilmunya nih, bagaimana saya menyalurkannya begitu kan? Bagaimana saya bisa prakteknya? Bagaimana saya bisa punya pasien? Bagaimana saya punya pasarnya? Betul? Akhirnya semua sama. Nah, disitulah kemudian kita akhirnya fasilitasi begitu ya, kita buat rumah sehat begitu ya. Jadi dari situlah kita punya tim ya, yaitu tim pengajar, kemudian lahirlah tim terapis ya. Sampai waktu itu kita punya hampir 20 setiap hari itu 20 terapis ya. Jadi pelatihannya jalan, kemudian terapisnya juga jalan, bahkan sampai per bulan itu bisa sampai 500 ya ininya pasiennya. Nah, setelah kita punya terapis, mereka kita kumpulkan di situ. Nah, kita juga berikan peluang sama mereka Pak Agus ya, bahwa mereka sebenarnya bisa mandiri ya, mereka bisa punya kemampuan kalau mereka percaya dengan kemampuan dirinya sendiri begitu ya. Jadi mereka silakan buka di tempat yang lain begitu ya, dan cukup di tempat kita 1 hari. Nah, akhirnya mereka merasa ya ada keberanian begitu kan. Nah, keberanian akhirnya mereka bikin di tempat yang bikin di tempat yang masing-masing ya. Setelah itu tetap kita setiap bulan gitu ya, mereka kita undang begitu kan, tetap ada setelah jadwal terapinya ya, kita undang untuk mengupgrade diri ya, mengupgrade dirinya baik secara keilmuan, secara skill-skill yang lain, kita bantu mengupgrade. Nah, disitulah mereka merasakan ya bahwa tim ini adalah punya nilai ya, yang mungkin dia tidak dapatkan kalau dia di tim yang lain. Nah, dari situ Pak Agus, akhirnya sampai sekarang kita semua seperti keluarga ya, walaupun mereka sudah punya tempat rumah sehat masing-masing begitu ya, tapi komunikasi dan rasa persaudaraan kita tetap ada, karena tadi ya mereka saling punya rasa bahwa kita dulu pernah berjuang bersama begitu Pak Agus. Ya, begitu Pak Agus. Ya. Masya Allah, luar biasa ya kisahnya. Baik, ini di chat sudah ada penanya lagi ya, dari Bu Siti Khalifah. Kayaknya lebih ke Bu Ai karena tentang pendamping hidup ya. Boleh tanya bagaimana saat masa-masa sulit kembali bangkit hidup tanpa pendamping hidup? Waduh. Bu Ai. Berdoanya sih jangan ya. Suaminya ya harus bangkit, gimana tuh masa-masa transisi? Ya baik ibu semua ya, memang ini satu hal yang mungkin tidak kita inginkan, tapi bisa saja terjadi kepada siapa saja ya, takdir seperti itu ya. Jadi seperti saya juga ya, awal-awal ya saya masih punya penghasilan waktu itu awal ya 5 juta, 6 juta per bulan gitu ya. Kalau nggak angkanya kayaknya gitu kan ya, 5 juta pada saat itu. Tapi
ternyata karena anak-anak ini dari mulai ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang TK sampai yang belum sekolah, ini lengkap benar pokoknya waktu itu gitu ya. Sehingga setelah dihitung ternyata pengeluaran untuk pendidikan saja bisa 3 kali lipat sampai 15 sampai 20 juta pada hari itu. Sehingga saya kadang awal memang terkaget-kaget gimana ceritanya begitu ya. Saya harus melipat gandakan begitu ya. Yang hanya 5 juta ini saya punya penghasilan 20 juta dalam waktu 2-3 bulan begitu ya. Nah, ini tentunya ini ya membuat saya harus berpikir keras. Bahkan pada saat tahun pertama itu juga begitu ya, ternyata saya memasukkan anak 4 sekaligus gitu ya, ada yang masuk SD, ada yang masuk SMP, masuk TK, masuk kuliah gitu. Jadi pada tahun yang sama setelah almarhum suami nggak ada, sehingga ini tentunya membuat tambah kaget lagi begitu kan ya. Saya waktu itu ingat ya bahwa yakni ya apapun beratnya pendidikan itu harus diutamakan begitu kan, sehingga ini saya kumpulkan beberapa yang masih ada begitu ya, perhiasan saya kumpulkan. Saya sayang kalau harus dijual pada saat itu gitu ya. Saya tadinya berpikir ini adalah untuk modal, tapi karena kondisinya ternyata harus mendahulukan pendidikan, karena saya ini kan pegadaian syariah begitu kan, untuk biaya sekolah pada saat itu gitu ya. Total saya pada saat itu aja itu kalau nggak salah sekitar hampir 60-70 juta begitu untuk masukkan anak saat itu. Jadi semua saya tutupi dulu begitu. Nah, alhamdulillah udah agak tenang begitu kan. Nah, baru saya tata kembali. Ternyata waktu itu saya konsultasi dengan salah satu manajemen HMI. Sekarang untuk bisa melipatkan penghasilan tadi dari yang tadi hanya 5 juta begitu, kebutuhan ibu sekarang berapa 20, berarti harus melipatkan 4 kali lipat. Maka adalah harus melipatkan jalur-jalur yang ada gitu kan. Jadi lipatkan sekarang berapa yang aktif dan 6 jalur, maka harus melipatkan minimal adalah 6 kali 24 jalur begitu ya, minimal adalah 10 jalur ya, dilipatkan kali 2 begitu. Itulah yang saya langsung terpikir, oh iya ya, kenapa aku tuh harus tetap harus mendalam begitu ya, saya harus melebar. Nah, mulailah saya lakukan itu, mulai melebar begitu ya, dan alhamdulillah sampai saya lupa gitu ya, saat itu tentunya saya sudah bisa saya lihat di AVO ya, oh ternyata udah lewat begitu ya, udah lewat sudah lewat dari kebutuhan begitu ya, Masya Allah. Nah, semua memang kayak melewati itu, kita nggak usah terlalu banyak mikir mungkin begitu ya, jangan terlalu memikirkan nanti kalau nggak bisa gimana, kalau nggak bisa kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Nah, ibu-ibu biasanya kendalanya di situ, terlalu banyak mikir. Yang penting ketika kita punya masalah, kita pikirkan dulu begitu ya. Ini masalahnya apa? Oh, masalahnya adalah jalur yang kurang. Maka bikin buat daftar nama begitu kan untuk melebarkan. Nah, setelah itu ibu kerja begitu kan, bagaimana lipatkan waktunya. Kalau hari ini adalah mungkin kemarin saya karena bekerja hanya 4 jam per hari begitu ya. Nah, saya mencoba memperbanyak tim saat itu ya. Timnya yang tadinya ada di tiap jalur itu saya list semua, ternyata oh di tiap jalur ini hanya ada 4 orang. Di jalur yang kedua ternyata tim saya hanya 3 gitu. Di jalur 4 ternyata hanya 2. Nah, maka saya lipat gandakan saat itu. Jadi di jalur 1 saya cari 6 orang lagi. Di jalur 2 terus gitu. Jadi minimal setiap jalur harus ada 6 tim orang saat itu. Nah, dari situlah akhirnya terlihat bahwa tim itu jadi lompat ya, memang ya, yang tadinya tim itu cuma ada 20, begitu kita perbanyak di tiap jalur, maka dia ternyata bisa 4 kali lipat ya timnya itu. Nah, mungkin begitu ya Bu Khalifah ya. Saya sih berharap ya semua teman-teman kalaupun katakanlah mengalami takdir seperti saya untuk supaya jangan terkaget-kaget ya, dari sekarang harus sudah punya ya, siapapun kita hari ini ya, dalam posisi apapun suami itu jabatannya, kita harus punya pegangan, harus punya bisnis sehingga tidak terkaget-kaget ketika takdir itu terjadi pada kita. Ya, begitu Pak Agus ya.
Nah, berikut nih, ini kaitannya sama SDM Pak Aris ya. Walaupun SDM-nya di HNI, bagaimana membangkitkan kembali semangat membangun bisnis, mobil khusus di HNI, yang makin hari mitranya mengalami demotivasi. Artinya timnya itu ada salah satu timnya mengalami demotivasi. Seperti apa rasanya? Seperti mati langkah dan bingung harus ngapain lagi. Iya gitu Pak Aris. Mungkin Pak Aris bisa sharing ke kita ya. Tips-tips Pak Aris. Oke. Pandemi ini telah merubah banyak bisnis ya, Pak Agus. Ya. Dan Bu Ayi juga pasti merasakan, kita semua. Saya sebelum pandemi ada beberapa bisnis usaha yang akhirnya saya tutup, ada yang kemudian ini saya beradaptasi begitu. Ada bisnis pada saat itu saya joinan dengan teman untuk kursus dan juga bimbingan belajar di ada ruko di Rawamangun, kita sewa, kemudian kita optimalkan. Nah, itu sisi satu saya yang kemudian 3 bulan pertama ternyata kondisi pandemi luar biasa ya, nggak boleh ada ketemuan dan lain-lain. Akhirnya ongkos sewa tempat, kemudian bayar dan lain kan sangat tinggi. Akhirnya kita terpaksa harus tutup pada saat itu. Kemudian bisnis training, saya punya lembaga ini ya, sama ada ini kegiatan training dan event organizer. Nah, itu dengan kondisi pandemi pada saat itu jadwal saya ada 40 yang cancel ya. Nah, ini gimana ini? Ada proyek-proyek yang sudah deal untuk ini outbound di RSI Tanala yang sekali berangkat itu ya 150 juta. Artinya kalau keuntungan 50 juta bisa dapat gitu. Itu juga ternyata batal semua sampai sekarang belum jelas. Ada yang di Pekanbaru, ada yang di Kalimantan, ada yang di Bali dan beberapa yang lain. Itu akhirnya ini berubah. Dan apa yang saya lakukan 3 bulan pertama saya banyak membaca dan akhirnya menulis buku. Jadi pada saat 3 bulan pertama ini saya menghasilkan 1 buku, yaitu Mengajar Asik di Zaman Now, Ide-ide Kreatif, ada 75 yang saya untukkan memang guru. Dan alhamdulillah sudah MOU dengan Erlangga, sekarang editing terakhir dan kemungkinan beberapa mungkin bulan depan atau bulan depannya lagi itu akan diedarkan seluruh Indonesia. Nah ini, padahal kondisi percetakan pada saat itu hanya 25% yang berani dicetak dari kondisi sebelum pandemi. Jadi kalau kondisi sebelum pandemi itu 100%, ini hanya berani 25%. Artinya persaingannya sangat ketat. Dan itu di penerbit nasional, di penerbit Bu Erlangga. Jadi nggak mudah untuk bisa menerbitkan. Alhamdulillah, itu buku saya yang ke-8 bisa terbit. Nah, ini ada inilah apa istilahnya pundi-pundi baru dari sana. Bisa menghasilkan buku gitu ya, ada nanti royalti dan sebagainya. Nah, berikutnya training, akhirnya saya beradaptasi. Training gimana sekarang itu sudah mulai banyak diminati training online ya Pak Agus. Akhirnya pada saat pandemi saya bersama istri saya membuat pelatihan ini KineMaster ya, sekali mengadakan bisa 150 pesertanya, kadang 130 dan sebagainya. Nah, ini sudah sering dan kita akhirnya diundang sampai ke sekolah-sekolah dan lain-lain. Nah, ini Bapak Ibu saya coba beradaptasi sehingga setelah 3 bulan itu kemudian normal kembali. Untuk trainingnya kita sudah mulai normal kembali dengan lebih banyak daring ya, dan biasa seperti ini udah biasa. Hari ini saya ngisi di sini, besok saya ngisi Tasik dan Garut gitu ya, sehari ada 2 dan ya ini diminati di training. Dan apalagi ini Bapak Ibu pasti ada solusi. Saya selalu ingin sampaikan begini, setiap ada usaha pasti ada jalannya ya. Saya ulang ya Bapak Ibu, setiap mau berusaha pasti ada jalannya. Setiap mau berusaha pasti ada jalannya ya. Bapak Ibu ingat ya itu ya. Setiap mau berusaha pasti ada jalannya. Kalau Bapak Ibu selalu lihat masalah ya, selalu aja ada masalah terus. Pemenang sukses mencari jalan, pecundang hanya sukses mencari alasan Bapak Ibu. Oke. Pemenang berkata memang sulit tapi bisa, dan pecundang akan mengatakan memang bisa tapi sulit. Nah, itu. Pemenang sukses mencari solusi dan pecundang hanya bisa memberi alibi ya. Oke, pemenang sukses membuktikan dan pecundang hanya bisa menunggu bukti. Nah, tinggal kita mau pilih apa nih? Ya, apakah kita memilih mengeluh atau berpeluh ya, menyalahkan atau kita mencari jalannya. Jadi selalu ada jalan. Ya walaupun tadi mengalami proses yang luar biasa Bapak Ibu.
Jadi kalau kita menyalahkan keadaan, wah ini gara-gara pandemi nih hidup susah, bisnis jadi luar biasa sulit ya. Ya kita akan kondisinya begitu karena Allah sebagaimana prasangka hambanya gitu. Jadi kalau kita berpikir, waduh ini tim saya sekarang udah sulit dan ini kuat-kuatan Bu ya. Anda sama tim Anda kuat mana? Kalau tim Anda sudah kayak begitu, Anda juga begitu, ya udah. Ini saya gambarin ya nih. Saya kasih gambaran ilustrasi biar Anda mudah memahami. Saya ada seorang suami dan istri menikah dengan seorang wanita, ya, seorang gadis menikah, ya, laki-laki ini dia menjadi suami dan gadis ini menjadi istri, ya, karena sudah menikah. Nah, pada saat menikah, suami ini adalah orang yang taat, dia sering sholat tahajud, sholat luar biasa sangat kuat, sholat tahajudnya, sholat sunnah, qobliyah, ya, ibadah subuh dan sholat subuh luar biasa, semangat sekali ibadahnya gitu ya. Sama tilawahnya, ibadahnya. Ternyata istrinya ini bukan ahli ibadah, tapi ahli molor, Bapak Ibu. Ya, ahli molor. Istrinya ini gadis yang dia pilih jadi istri ini ahli molor ya. Waktunya dibangunin tahajud nggak bangun ya, dibangunin untuk sholat subuh juga nggak bangun-bangun. Sehingga subuhnya luar biasa sering terlambat gitu ya. Suaminya sabar nih, suaminya sabar selama 1 bulan. Alhamdulillah lah istrinya sudah mau sholat subuh walaupun terlambat karena kadang sholat kadang enggak begitu ya. Dia istiqomah terus, diajak, diingatkan, dibangunkan gitu, motivasi. Akhirnya apa? Bulan kedua istrinya sudah mau sholat subuhnya tepat waktu, masya Allah. Ya, terus dikasih tahu semangat bagaimana manfaat sholat tahajud, kebaikan gitu ya. Dimotivasi terus, alhamdulillah. Selama 3 bulan ini akhirnya suaminya berhasil nih mengajak istrinya akhirnya sholat tahajud bersama, ya ini dalam tahajud mihrab cinta bersama, ya masya Allah. Ini luar biasa di perjuangan suami yang istiqomah menyadarkan istrinya dari yang awalnya kadang sholat subuh, kadang enggak, sholatnya sering terlambat, akhirnya bisa sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat fajar, sholat subuh gitu ya, masya Allah. Ini ternyata enggak instan, enggak mudah. Namun suaminya kuat, Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, kalau suami sebagai leader, sebagai kepala keluarga, dia lemah, ya dia nggak kuat tahajudnya, dia lemah imannya, dia lihat istrinya, wah enak juga ya pagi-pagi ini tidur-tiduran, pagi ini enak juga ya kalau pagi ini masih tidur selimutan bareng sama istri, ya dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya molor berjamaah, Bapak Ibu. Ya, yang terjadi adalah suaminya akhirnya sholat subuhnya sering terlambat, ya nggak sholat tahajud lagi. Kenapa? Karena yang lebih kuat pengaruhnya adalah istrinya. Jadi seperti itu gambarannya. Anda sebagai leader, bagaimana pengaruh Anda ini kuat nggak gitu ya? Anda kalau menyalahkan keadaan terus ya, kenapa dalam bisnis kondisi seperti ini penjualan online malah naik sampai 300%, dari awal 100% naik sampai mencapai 300% pada saat awal-awal pandemi, Bapak Ibu. Ya, karena dia luar biasa, momentumnya pas dan beradaptifnya cepat, gitu ya. Nah, jadi selalu ada peluang, selalu ada jalan, gitu ya. Di saat ada satu bisnis memang kesulitan, pasti bisnis yang lain maju. Apalagi kalau di HN ini bisnisnya inovasinya luar biasa, pengembangannya luar biasa. Dan saya selalu yakin bisnis yang akan selalu laku, ya, bisnis yang tidak akan pernah habis adalah bisnis yang menyangkut dengan kebutuhan setiap hari manusia. Itu nggak akan pernah, akan sampai kiamat akan terus laku, ya, terkait makan, ya. Selama orang butuh makan pasti makanan laku. Kemudian kesehatan, selama orang butuh hidup, butuh sehat, bisnis tentang kesehatan pasti akan laku, gitu ya. Terkait, jadi Bapak Ibu harus yakin itu. Kecuali Anda tadi ada masanya yang kayak tadi saya sampaikan, bisnisnya misalkan nggak boleh ketemuan gitu ya, itu pun harus cari solusi gitu ya. Kayak saya, wah ini nggak boleh ketemu, akhirnya daring. Selalu ada solusi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau saya sarankan kepada Ibu sekalian ya, Anda harus perlu dekat dengan orang-orang yang semangat supaya Anda bisa memberikan semangat lagi kepada tim Anda ya. Baca buku orang-orang yang berhasil. Kemudian pokoknya Anda harus dekat dengan orang-orang yang energinya positif. Kalau Anda dekatnya sama orang-orang yang energinya kurang positif atau negatif, Anda nanya gimana, bulan ini target tercapai nggak? Enggak, ya sama, ada temannya. Ya memang susah sekarang, kondisi di mana-mana sulit, ya gimana pusing saya dan sebagainya. Ya Anda akan seperti itu. Oke, itu Pak Agus ya. Ya, itu mantap banget ya kalau Pak Aris. Walaupun online,
aura semangatnya kayak offline. Iya. Pak Aris, Bu Ayi itu saya mengambil filosofi dari lagu anak-anak sebenarnya Pak Aris. Kalau tadi Pak Aris sampaikan, kita disuruh gerak aja gitu. Nah itu pernah dengar kita lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk gitu. Jadi kalau kita pengen wujudkan impian kita, pengen hajat-hajat kita terpenuhi, maka kita gerak dulu, sama kayak cicak gitu ya. Kalau cicak diam mungkin nyamuk akan mendekat. Jadi kita harus gerak, insya Allah nanti Allah akan hadirkan kepada kita semua jalan-jalan di mana kita bisa melakukan impian kita ya, insya Allah. Ini nggak kerasa, Pak Agus. Memang bergerak itu adalah bagian daripada kita ini akan keluarnya ide, Pak. Kalau memang kita nggak bergerak, ide itu jadi nggak ada. Jadi dalam kondisi hari ini pandemi ya memang apapun yang kondisinya ya bergerak dulu aja. Begitu bergerak, nah itulah angka ternyata bisa pakai online, bisa pakai Google Meet ya. Kalau di HNI ya Pak ya hari ini, ternyata bisa pakai Google Meet. Ternyata bisa kok ketemuan pakai WA group, pakai video call gitu ya. Ternyata bisa juga ya, ternyata ketemuan hanya bisa pakai teleponan WA. Jadi yang gaptek pun dulu terbayangnya yang sekarang gaptek, nggak bisa Zoom, nggak bisa ini begitu kan kalau di HNI ya Pak ya. Itu ternyata ketika itu sudah jalan, ternyata ada saja yang bisa solusinya begitu ya di masa PPKM ini ya begitu. Ya. Pak Aris seperti kita satu alma mater nih Pak Aris ya. Iya. Sama-sama IPB ya. Iya. Iya, kita ketemunya di sini Pak Aris, sama beda angkatan. Saya harus banyak belajar dari Ibu. Masya Allah. Saya yang lagi sama anak muda ini. Iya. Memang orang IPB itu motivator semua kayaknya. Iya. Semua ya, Masya Allah. Tapi Ibu sekalian, nggak kerasa sekarang kita udah pukul 21.28. Pak Aris sama Bu Ain, sekedar info, peserta kita itu dari Sabang sampai Merauke dan ada yang dari luar negeri, Pak Aris. Ada dari Taiwan. Masya Allah. Ini kan pesertanya campuran, jadi bukan hanya dari teman-teman HNI, tapi ada juga dari alumni-alumni dari pelatihan digital yang dibuat sama istri, dan itu macam-macam ya, dari dalam negeri maupun ada juga yang dari luar negeri, karena kan dengan online lintas wilayah ya. Ada juga yang orang umum, yang mereka mungkin belum memulai bisnis, tapi pengen mulai bisnis. Ya. Jadi, subhanallah ya, Bu Ayi, Pak Dr. Aris saya sebutnya. Walaupun belum dokter, tapi udah produktif kayak Dr. Aris Setiawan gitu ya. Ini luar biasa, motivasinya dahsyat sekali semuanya. Insya Allah udah 21-29. Karena di sini juga ada dari Indonesia Timur, jadi mohon maaf dengan segala hormat kita harus akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan sama Pak Aris dan Bu Ai mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua, inspirasi, edukasi, dan buat Pak Aris dan Bu Ai ini mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi tiket untuk bisa masuk surga beserta keluarga ya, insya Allah. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Aris dan Bu Ai atas sharingnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Terus buat para peserta sebelum acara ini selesai, mohon izin kita ambil foto dulu ya. Mohon izin kita ambil foto dulu. Nah, jika berkenan Bapak Ibu bisa di on-kan videonya. Sebentar ya, saya coba share screen kali ini. Oke, baik. Siap-siap ya, saya hitung sampai 3. Mohon videonya bisa di-on-kan. Baik, ini ada 2 slide, jadi 2 kali ya. 1, 2, senyum ya, senyum. 1 miliar, 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan dulu. Berikutnya halaman kedua. Ya, baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Demikian, rasanya nggak cukup ya untuk bisa kita
belajar ya. Mudah-mudahan ini menjadi stimulus, kita akan terus belajar di lain waktu ya, baca buku, kemudian mencari informasi, sharing dengan orang-orang yang lebih. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terakhir informasi buat teman-teman semua, terutama yang baru kenal Agnia Learning Community yang hari ini kami gagas, saya dan istri. Insya Allah di bulan apa nih ya? Mohon izin saya coba tampilkan ini ya, informasi aja buat Bapak Ibu. Ini juga buat penunjang bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah. Bagaimana digital hari ini kita bisa mengefisiensikan budget. Ini karya-karya kelas dari yang sekarang dari tempat dari kami, maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, sekali lagi mohon dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, janganlah menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi. Makan durian di Jati Asih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.